memasuki acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Rifki Maulana. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke kebun menanam bayam. Cakep. Ulangi. Masuk ke kebun menanam bayam. Agarlah subur dikasih pupuk. Kalau saya dengar bunyi jawaban salam, nampaknya Bapak Ibu sudah mengantuk. Mengantukkah? Kalau belum, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah pisau sangatlah tajam, jangan dikasih anak-anak mainan. Kalau saya dengar bunyi jawaban salam, nampaknya Bapak Ibu belum makan. Kalau lu sudah makan tadi di rumah kan? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nuqima al-ijtima'a wal ittihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruq wa tabaghud wal ibtihad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi arshadana ila sabil ar-rashad wa ala alihi wa ashabihi al-muti'in al-mu'tamidin bi syari'atihi haqqal i'timad. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram, para habaib wa syaraif dimanapun beliau berada, wabil khusus Habib yang ada di tengah-tengah kita, Al-Habib Syekh Ahmad Mulakhir. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, dan mudah-mudahan
diberkahi umur beliau, dan mudah-mudahan berkat beliau aman kita negeri sebelah. Amin. Dan juga Habib, siapa sih? Habib yang mana orangnya? Masya Allah. Habib Abu Bakar. Belum mengira sudah pasti ini orangnya. Yang lain minta gimana? Habib Abu Bakar. Apa nih kalau mulai ini? Oh, Masya Allah, anak Habib Syekh. Mudah-mudahan beliau juga Allah panjangkan umur. Alhamdulillah di Tumbang Samba ada Habib. Mudah-mudahan berkat beliau kita seberataan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para masyayikh, para asatidah, dan juga yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Katingan Tengah. Yang mana orangnya? Sudah belum juga itu. Gagal orangnya. Orang belum juga. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ramil. Sudah kita berfoto daripada habis jangan berfoto lagi kita. Bapak Kapolsek yang mana? Anunya Bapak Kapolsek 25 Kapolsek. Masya Allah. Bapak Kepala Desa apa namanya? Tumbang Samba. Mana kepala desanya? Hah? Izin kemana kepala desa nih? Sambat aja datang masa kepala desa tidak? Yang saya hormati kepala desa atau yang wakil? Yang sama-sama kita hormati dan muliakan qari kita, rombongan maulid yang datang dari mana nih? Tumbang Samba. Artinya panitia kada perlu menyiapkan amplop tuan rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Maulid Nabi yang mudah-mudahan insya Allah semuanya dimuliakan Allah di dunia wal akhirah. Amin. Sampai di sini biasanya sampai jam berapa ceramah? Jam 1 jam Habib. Nah, rancang mulai penceramah mati itu ya kayaknya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ihtifal bi Maulid syarif la yahtaju ila haditsin sahih, bal yahtaju ila qalbin sahih. Memperingati Maulid Nabi Muhammad itu kada perlu repot-repot mencari mana dalil hadis sahihnya. Kalau orang betul-betul cinta dengan Nabi Muhammad, pasti dia gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur katakan. Betul? Belum takoni dulu. Bukan pian hafal lah tanggal lahir pian. Dan serius hafal kan tanggal lahir lah? Hafal kada? Hafal. Tanggal lahir ini sakit barangnya. Tanggal lahir seorang hafal. Ada yang tanggal lahir bini hafal. Ada yang tanggal lahir pacar hafal. Padahal haram. Hafal aja masih. Mestinya ini jar Nabi lah, bukan ulun. Jar Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia lebih mencintai aku, kata Nabi Muhammad. Dia lebih mencintai Nabi Muhammad dibanding orang tuanya, dibanding anaknya, dan dibanding seluruh manusia umumnya. Nabi Muhammad lebih dia cintai. Kalau ada makhluk yang lebih dia cintai daripada Nabi Muhammad, tidak sempurna imannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau tanggal lahir seorang yang diingat, tanggal lahir Nabi mesti lebih. Insya Allah yang memperingati Maulid Nabi masuk surga segera. Ini bila masuk bulan Maulid, dua kelompok, satu kelompok yang bermaulidan, satunya kelompok yang bid'ah-bid'ahan. Bid'ah, masuk neraka. Bayangkan semasjid itu masuk neraka segera. Allahumma sholli neraka. Maka kalau kita nih masuk neraka, itu yang pertama kali masuk neraka panitia pelaksana.
Ustaz dulu di tahun diundang aja bang, tamu undangan. Insya Allah masuk surga semuanya, amin. Nah, saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad, singkat saja. A'lamu ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Umur umatku itu kata Nabi Muhammad, ma baina sittin ila sab'in, between 60 to 70. Paham juga orang. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, dan sedikit yang lebih daripada 70. Saya mau tanya, di sini adakah yang 100? Ada. Adakah? Ada? Jangan ada tadi belum merasakan gratis. Saya kan ada, alhamdulillah. Adakah yang 90? Hah? Belum ada. 80? Belum ada. Habis berapa bet? 60 berapa? 62, belum 70 lagi Habib. Masih anu. 75 ada kan 75? Anu beritakan tuh Bang Sambat nih. Mati Belanda ini. Ayo, maka betul hadis Nabi, yang lebih dari 70 itu sedikit. Yang paling banyak itu baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Maka kalau orang mati di bawah 60 itu disambat ma'anungnya mati deh. Iyalah. Bilanya di atas 70, berapa dia 75 itu cocok aja sudah mati sudah. Nah, saya mau sampaikan, ulama membagi umur itu 4. Maka ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Rasul menjawab, "Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu." Rasul ditanya, "Siapa yang paling baik ya Rasul?" Rasul menjawab, orang yang paling baik itu panjang umur, baik amal. Makanya kita punya Habib pasti mendoakan mudahan Habib ini panjang umur, mudahan sehat, karena baik. Nah, yang nomor 2 ini yang sakit barangnya. Wah, sakit barang ini lebih sakit lagi ke isi barang. Wa ayyun nasi syarrun, siapa manusia yang paling jelek? Kata Nabi Muhammad, man qala umruhu wa sa'a amaluhu, panjang umur tapi buruk amal. Orang sekampungan berdua, apabila maksudnya si bintang ini sakit barangnya si bintang ini, bila ke masjid sudah hilang sendal kawan. Ini kan buruk amal. Nah, Nabi ulama membagi 4. 1, panjang umur baik amal. Ini posisi nomor 1. 2, panjang umur buruk amal. 3, pendek umur baik amal. 4, pendek umurnya buruk amalnya. Mudah-mudahan masuk nomor 1 semuanya. Panjang umur sebelah tangan. Hendak panjang kah? Hendak handap kah? Serius? Ketawa aneh kita ini tadi. Saya mau tanya, mau panjang mau pendek kah? Camat, mau mana Pak Camat? Nah, panjangnya dari Pak Camat. Panjangnya Pak Camat. Bimbingnya ini dari sering kita tahu, ini pasti panjang beritahan. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. 400 tahun kan ada kematian. Allahu Akbar. Panjang umur baik amal. Contoh, ini contoh. Malam ini kita contoh aja. Santai aja. Ini penghujung bulan Maulid. Sudah rancak aja mendengar Maulid sudah. Ini santai aja. Panjang umur baik amal. Contoh. Imam Nawawi Tenara Al-Bantani Al-Jawi Indonesia. Lahir di Banten, wafatnya di Mekah. Usia 84 tahun. Panjang atau pendek? Yang keempat, panjang atau pendek? 84 ini masuk panjang. Tapi panjangnya panjang bermanfaat. Imam Nawawi Al-Bantani itu 100 lebih kitab karangan beliau. Di antaranya misalnya yang terkenal tafsir Al-Munir atau Marah lagi itu di pesantren sebagian diajarkan. Ada lagi dalam kitab fikihnya Nihayatuz Zain.
Ada lagi Nasaihul Ibad. Ini karangan daripada Imam Nawawi Tanara Al-Bantani Al-Jawi Indonesia. Orang Indonesia wafat di Mekah usia 84 tahun. Waktu beliau hidup jadi rujukan ulama-ulama di dunia. Orang Banten coy. Itu panjang umur baik amal. Contoh lagi. Syekh Muhammad Yasin Al-Padani. Orang mana nih? Tahu. Jangannya Al-Kalwai, orang Kalwa. Nah, orang Padang umur 71 tahun. Panjang kehendak kah? Panjang, lebih 70 sudah, ini bonus. 71, tapi gelar beliau yaitu Muslimud Dunia, pemegang sanad hadis terbanyak di dunia pada zaman beliau hidup. Masya Allah, orang Indonesia tinggal di Mekah, pemegang sanad hadis Nabi Muhammad terbanyak di dunia, jadi rujukan ulama-ulama dunia. Orang Indonesia. Mantap coy. Jadi jangan takutan, jangan minder. Orang Tumbang Samba pun bisa jadi ulama besar di dunia, asal bujur-bujur belajar. Ini Syekh Yasin Padani. Ada nama kitabnya Bulughul Ma'ani fi Asani Syekh Yasin Padani. Itu kitab-kitab kumpulan hadis yang ditulis oleh Syekh Yasin Padani. Kitab itu kumpulan hadis yang sanadnya tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi namanya Al-Arba'in Al-Fadaniyah. Beda lagi dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini Al-Arba'in Al-Fadaniyah. Tulisannya 40 hadis pilihan yang sanadnya tersambung dengan Nabi Muhammad, karangan Syekh Yasin Padani, orang Indonesia. Nah, ini namanya panjang umur baik amal. Mudah-mudahan kayak ini sebuatan kita. Contoh lagi, contoh sampai jam 12 contoh aja. Ulun kesini lawas perjalanan masa cara masa jam aja. Esok subuh ceramah di sini lagi, ya kan? Haji Nurul. Alhamdulillah tadi disambut di rumah Haji Nurul, masya Allah kan orang masih di. Mudah-mudahan tawa kayak itu lebih normal. Aduh sobat, kamar ulun di kayu masjidin alhamdulillah. Jadi subuh esok di masjid nih kan lagi. Subuh siang tak ada zuhur, ibu-ibu kan. Di sini juga kan? Di sini lagi. Habis itu mulai nyambung nanti di Jakarta, bukan Surabaya, habis Surabaya Jakarta, lalu di Malaysia. Di Malaysia, Singapura, itu pun ada orang mengundang ceramah. Kan ada mall kasih rumah. Mun ada orang mengundang, nggak ada demam apa? Nah, contoh ini yang orang-orang Indonesia aja, banyak panjang nih. Mun Indonesia handap tuh banyak sudah. Dengan panjang kan ada sedikitnya. Syekh Muhammad Arsyad Kalampayan Albani, atau yang dikenal dengan Datu Kalampayan. Pernah latihan ziarah ke situ lah? Bujur-bujur pernah ada kan? Nang ada suakin sama suah-suah juga. Bangkawan kawan nih. Ini umurnya 103 tahun atau 105 tahun. Ada yang 103, ada yang 105. Panjang kah Anda? Panjang, Masya Allah. Panjang ini. 30 tahun belajar di Mekah, 5 tahun belajar di Madinah. Di Madinah terkenal belajar dengan Syekh Salman Al-Madani. Makanya pulang-pulang membawa tarekat Salmaniyah. Di Madinah belajar pula dengan ulama besar dengan nama Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Datuk Kalampayan bertakun, Syekh Sulaiman Qurdi menjawab,
Ditanya oleh Datuk Kalampayang, dijawab oleh Syekh Sulaiman Qurdi. Bahari itu orang belajar gitu. 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah, masih merasa ada alim lagi. Padahal orangnya cerdas. Adik kita ini sudah nggak tadi pintar. 2 tahun aja di Mekah tuh asa alim banget, burik sudah. Padahal di Mekah tuh ini supir taksi aja. Boleh ke kampung tuh yuk pindah. Di sana tuh supir taksi gitu ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mohon maaf ya, santai-santai juga. Ulun minta rela minta halal, ulun minta ampun bukan dia ini masya Allah. Ulun ini hati alim-alim seperti banyak. Ulun ini kan tapi pintar, pengulan kan kakak berimpang. Ulun lawas dari ceramah 3 tahun dari nerima jadi ceramah. Mungkin 3 tahun lebih. Paling kalau nak ceramah lebih baik yang ulun hati nyaman aja. Jadi di rumah aja diundang orang ceramah Ustaz ada, ceramah Ustaz pulang. Di rumah pulang, ini aja diberi. Nah, bagaimana tadi? 35 tahun belajar di luar negeri, belajar dengan Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Ditanya oleh Datuk Kalampayang, dijawab oleh Sulaiman Qurdi. Hasil tanya jawab lahir sebuah kitab namanya Fatwa Al-Qurdi, fatwa Syekh Sulaiman Al-Qurdi, tulisannya Syekh Muhammad Arsyad Kalampayang Albani. Orang Bahari. Boleh ke Indonesia, sampai di Betawi, ternyata beberapa kiblat masjid dan musola bermasalah kiblatnya. Ada yang melenceng. Dibujurakan sidin bakalahi ya. Coba dia datang-datang, ulun misalnya datang-datang ke sini. Oh lihat ulun suka ada di piroton kiblatnya. Ada kemana pilih burik itu selesai. Berat menyalahkan kiblat orang itu berat. Tapi itu yang dilakukan beliau karena ilmunya luar biasa. Ulun pernah ceramah di pedalaman Kalimantan Tengah juga. Barang kampungnya ulun rahasiakan. Kode etik jurnalistik wartawan. Bulan Maulid ini ceramah jauh masuk ke dalam. Jadi sampai maghrib, parak maghrib, 10 menit lagi maghrib. Lalu ujar tuan rumah, guru, kenapa nih bang? Guru ada orang keluar juga. Jalan dia. Orang keluar juga aja sini. Cuman mawas bagiannya di sini. Ada kakak luas dari mana? Tahu enggak? Banyak kakak luas. Di kalau orang tua yang luar biasa. Di sini ada di Syukra, di penjara ada juga. Jadi, aku guru aja orang kalau juga. Jalan. Berapa tahun paman yang diam di sini? 22 tahun keluar. Saya itu ya Pak. 20 tahun dulu aja. Apa kayaknya aja. Jualan tetap bahasa biar gak ada ubah. Ya karena ngomong pulang bahasa keluarnya kok. Lalu ulunnya anak sembahyang. Pak, ulun mau sembahyang maghrib masuk. Di mana tempat wudhu? Oh, ada Ustaz di belakang. Rumah orang itu hendak mengetahui penyembahyang atau kada, minimal 2 cirinya. 1, gampang cari tempat wudhu. Haji Nurul itu luar biasa. Jangankan tempat wudhu, musolanya ada. Wah, penyembahyang artinya. 2, nyaman mencari sajadah. Bila naik ke rumah orang, di mana wudhu? Kamu sedikit aja bodoh. Ini ciri kita suasana yang semburan dalam ya satu. Betul ya? 2, gampang cari sajadah. Ya, tempat wudhunya ada sajadahnya pulang ada. Tahambur lemari ke depan mencari. Aman sajadah. Itu ciri orang memang ada penyembahyang. Jadi kalau ciri rumah itu rancak sembahyang, cirinya 2 itu minimal dulu.
Satu, gampang mencari tempat duduk. Dua, ada sajadahnya. Terus lebih baik duduk. Ini di rumah orang. Ini pedalaman juga. Di mana wudhu Pak bilang? Abut mencari wuduan. Gimana dulu? Gimana? Wala quwwata illa billah. Panitia mau lihat ada tempat wudhu di rumah, bingung kita. Akhirnya paksa wudhu ke masjid dulu. Nah ini kejadian. Nah, jadi jangan juga mau naik ke rumah ada tempat wuduan. Ya dong pisahkan terang. Nah, di situ Ustaz wudunya, wudu, tuntung wudu panitia ini langsung masya Allah, mampar sajadah tuan rumah nih, ya kincong ke kiri sedikit, kiblatnya kincong, mampar sedikit, kincong ke kiri, alhamdulillah, hendak sembahyang hati ulun ini dari nyaman, ulun ambil kompas, ya udah pada laman ulun bawa kompas, ulun hendak kompas, kasih kasih tol kiblatnya. Dilon, ulun panitia lah dilon di kompas ulunnya sembahyang di rumah sendiri kasih tuh aja. Bingung tuan rumah nih, untung sembahyang malah tuh nih. Jadi gue olehnya 22 tahun, apa nih lu kuat sembahyang? Coba di rumah aja kalau tadi kan ada buku kompas ulun nggak ada. Yakin aja. Kompas ke situ. Bayangkan 22 tahun. Jurun kenapa pian nih? Maka pian ini masih gitu. Putungannya kasih tukang. Putungannya kenapa putungan? Nah, jurun iya amat. Jadi apa? Dulu ya kemana? Menghadap sama anak 22 tahun. Jurun mungkin ke Israel hadapnya. Tahu gitu. Jadi katakan di sini, lalakian, nang tujuh sembahyang di rumah, lalakian. Sembahyang di rumah, angkat tujuh di rumah aja. Ada suatu masjid, hati-hati. Masjid kada, kalender kada, di rumah aja. Itu laki-laki yang solehah. Kan? Aduh, kembali kita. Nah, dibetulkan oleh Datuk Kalampayan. Ini begini, hadapnya di sini. Hasil membetulkan kiblat masjid itu lahir kitab namanya Mas'alatul Qiblah fil Batawi, karangannya Syekh Muhammad Arsyad Kalampayan Alban. Mengarang kitab fikih fenomenal, fikih Melayu, bahasa Melayu. Kitabnya dijadikan nama masjid di Banjarmasin, Sabilal. Tulisannya Syekh Muhammad Arsyad Kalampayan Alban. Nah, ini panjang umur baik amal. Mudahan kasih kayak itu bertahan kita. Ini Tuhan ya umur. Para 60 dan mulai bujangan, amalnya itu yasin aja seperti ya hasim Al-Quran yang hakim inna kalaminal mursalin. 3 dia cucu mulai bujang sampai 60 tatap pada hafal yasin. Padahal kan ada lagi yang dibaca selain yasin, ada lagi yasin aja yang ada hafalnya mas. Bila berdarah hanya 4 yasin Al-Quran hakim inna kalaminal. Bila orang beganak juga sih. Padahal itu disebutnya jauhnya kita kena jauhnya. Maksud belum tuh jauhnya kita lawan para ulama. Yasin aja kita nangis punya tuh kan ada bercampur orang lain hafalan, yang ada apa-apa sih kan? Tuh ada di sini kan ada, di sini kan ada saya ikut. Tuh 1, 2, panjang umur buruk amal. Panjang umur buruk amal. Ini contohnya iblis. Iblis ini belum Nabi Adam lahir, iblis sudah ada. Wafat Nabi Adam, iblis masih hidup. Kita hidup, iblis masih ada. Karena mati kita, iblis masih mencungol. Kan ada kematian. Hidup terus, panjang umurnya, tapi buruk amalnya. Ini iblis, panjang umur, buruk amal. Jadi kalau ada di kampung ini orang tua sambahyang kada, ke masjid kada, yasinan kada umpat, maulidan kada turun, ini kayak Allahu Akbar.
Allah aja supan menurunkan azab karena ada orang tua di kampung. Allah supan menurunkan azab kalau di kampung itu ada orang tua. Sedangkan orang tuanya manja belai di kauian. Ya, apa? Dua, tiga. Pendek umur baik amal. Mun kada kau panjang, handap barang. Tapi mantap. Ya, handap tapi Contoh. Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Kalau tadi Nawawi Al-Bantani, yang ini Nawawi Ad-Dimashqi, Suriah, Syam, negeri Syam. Dulu namanya Syam, pecah jadi 4 negara: Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Nah, dulu namanya Syam, pecah jadi Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Mirip kita Kalimantan, dulu namanya Borneo, pecah jadi Kalsel, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Kalimantan Selatan disingkat Kalsel. Ini Kalteng, Kalbar, Kaltim. Kalimantan Utara itu ada mau punya disambat Kalot, Kaltara. Kaltara. Jangan Kalot, salah singkatannya lah. Kaltara. Oh, Kalimantan Utara. Nah, kalau Imam Nawawi ini dari Suriah. Suriah ini dulunya Syam. Jadi ketika Nabi dagang ke Syam, itu 4 negara: Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Biar tidak perlu hafalan ini. Umbut-umbut aja senang sudah teman ya. Ini Palestina. Allah insya Allah bulan Januari ke Palestina. Doakan mudah-mudahan selamat. Ada ditembak Israel. Jadi ke Mesir dulu, habis ke Mesir ke Palestina, habis ke Palestina ke Yordania. Ini Syam nih, Palestina, Yordania. Jadi sebelum ke Palestina ke Mesir dulu. Ayo lagi Fir'aun dulu. Dari sebucur. Ya Ben. Ya Fir'aun dulu. Hapus dia Fir'aun mati kau kan gitu. Nah, habis itu ke Palestina, baru ke Yordania. Itu banyak nabi-nabi Palestina Yordania itu. Mudah-mudahan kau kesana sebentar. Bayar. Ini kalau tanggal 29 ini pulang ke Uzbekistan. Tanggal 29 ke Uzbekistan, mungkin 6 hari di Uzbek. Khusus Uzbek. Itu perkumpulan ulama dunia, ada Pak dan dia. Sekaligus ziarah Imam Bukhari itu di Uzbek. Nah, ini Imam Nawawi Ad-Dimashqi, Suriah, Syam. Umurnya cuma 45 tahun. Panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Pendek. Tapi walaupun pendek seperti ini, Imam Nawawi semasa hidupnya jadi rujukan ulama-ulama dunia. Bahkan kitab-kitabnya itu menyebar di seluruh dunia, dipelajari ulama-ulama dunia. Padahal umurnya cuma 45 tahun. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, tulisannya Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Fikihnya Raudhatul Talibin, karangannya Imam Nawawi Ad-Dimashqi, 45 tahun saja. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, itu di antara kitab tulisan beliau, cuma 45 tahun. Riyadhus Shalihin, itu karangannya Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Gimana terkenal itu kitab, dipelajari di pesantren-pesantren, diajarkan di beberapa negara. Tulisannya orang yang hidupnya cuma 45 tahun saja. Nah, mudah-mudahan anak kita alim bertahan. Ini contoh lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kenal ke Imam Syafi'i? Pada tahunya kan? Imam Syafi'i tahu lah? Hah? Astagfirullahaladzim. Imam Syafi'i tahu kah? Tahu di mana? Imam Syafi'i dulu ada kisah Anor si Paloy Abu Nawas ini pintar kan? Raja akal. Jadi ujar raja Abu Nawas, karena raja ini rancak di bumi Abu Nawas, raja ini hendak balas dendam. Abu Nawas,
Ikam wajib berceramah habis sholat Jumat. Abu Nawas kan bisa berceramah. Aku mau aja Abu Nawas. Saya tidak bisa ceramah raja. Kalau tidak mau ceramah, saya penggal kepala sampean. Bah, ya Abu Nawas, bolehnya aku nih. Akhirnya setelah sholat Jumat dikumpulkan jamaah, Abu Nawas suruh ceramah. Ya Abu Nawas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul jemaah. Abu Nawas ini bisa rame loh kok Ya Abu Nawas, sebelum saya ceramah, apakah saudara-saudara sudah tahu apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini? Kita kada tahu orang. Kada tahu, ya penonton. Kalau belum ada yang tahu, maka saya tidak jadi ceramah. Wah, boleh Abu Nawas. Ya Raja, maunya Abu Nawas ya. Maka ampok aja udah. Boleh Abu Nawas. Utusan raja datang. Itu utusan raja. Abu Nawas, Jumat depan raja minta ceramah lagi karena masyarakat masih kehandapan ceramahnya. Abu Nawas tahu kalau bisa disuruh ceramah. Jumat kainan ujar raja, nyatakanlah bila Abu Nawas bertakun. Jawabannya tahu bertaan. Karena kada jadi pulang. Abu Nawas Jumat berdiri lagi. Saya sebelum ceramah, apakah saudara-saudara tahu apa yang akan saya sampaikan? Tahu. Ujar Abu Nawas. Kalau sudah tahu, buat apa saya ceramah? Boleh Abu Nawas. Ujar aja 2 kali amplop tak kalah apa dia. Nah ketiga, hari terakhir, Jumat ketiga. Ini terakhir Abu Nawas. Jamaah masih kehandapan. Terakhir ujar Abu Nawas 3 kali aja kada lagi. Akhirnya ujar aja ingatakan, bila Abu Nawas bertakun lagi, bismillah tahu bertaan. Sebelah kiri kada tahu. Kanan tahu, kiri kada tahu. Kanan tahu. Ingatakan, dibuatnya. Abu Nawas berdirilah hari Jumat. Jamaah sekalian, sebelum saya ceramah, apakah kalian tahu apa yang saya akan ceramahkan? Tahu. Yang sebelah sini. Kada tahu. Yang sebelah sini. Kalau begitu dia Abu Nawas, yang tidak tahu coba bertanya dengan yang tahu. Boleh Abu Nawas. Nah, baik. Kita lanjutkan lagi. Boleh nak melanjutkan. Tahulah kira-kira nampaknya menjatuhkan apa. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i ini Masya Allah umurnya cuma 55 tahun. Jadi mazhab yang kita pelajari di dunia ini kan yang paling terkenal madzhabul arba'ah, 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kebetulan Indonesia ini mayoritasnya Syafi'i. Betul? Ternyata orangnya ini cuma 55 tahun saja. Makamnya di Mesir. Ganal kayak ruangannya. Di tengah-tengah ada makamnya Imam Syafi'i. Mudah-mudahan bisa ziarah ke Imam Syafi'i di sini. Kalau ke belakangnya lagi itu ada makamnya anaknya daripada Syekh Sayyid Muhammad Salman Al-Madani, khalifah pengganti beliau, anak beliau itu di belakang makam Imam Syafi'i. Cuman tak tumpuk lawan sampah-sampah. Nah, ini Imam Syafi'i cuma 55 tahun. Lihat dengan umur yang cuma 55 tahun ini, fikihnya yang tebal itu menjadi rujukan ulama-ulama di dunia. Dipelajari karangan Imam Asy-Syafi'i. Usul Fiqih Ar-Risalah nama kitabnya, tulisan Imam Asy-Syafi'i. Usul Fiqih dipelajari di belahan dunia. Ini luar biasa. 55 tahun aja. Ahkamul Hadits. Ini bukan ikhtilaful hadits. Ini karangan daripada Imam Asy-Syafi'i. Cuma 55 tahun. Ayo, ini ngarannya orang bahar itu umur beberapa. Padahal bahar itu laptop kada ada, komputer kada ada, listrik kada ada. Bingung kita kalau menulis kitab tuh panjangnya mulai situ sampai ke situ. Kita ini laptop lengkap, komputer ada, listrik banyak lah. Kada ada karangan seperti penting. Nah ditonton TikTok aja. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Itu aja apa? Ayo, itu Imam Syafi'i. Mun anak tuh anak cerdas. Ini mun anak bisa anak cerdas. Anak apa? Anak ada.
anak dulu. Anak itu kalau anak cerdas itu tiap pagi dikasih makan kismis dan burtukol. Burtukol itu limau. Nah itu tiap pagi diberi makan kismis dan burtukol limau. Limaunya nang manis, jangan nang masam udahinya muat kita. Itu kismis sama burtukol, itu anak cerdas otaknya, pintarinya. Cuman dilajari Bang juga. Mulai limau itu takut pada belajar, mulai tetap juga. Aduh guru ini takut ke makan limau tetap mau aja banyak. Mulai aja ada sekolah. Ah itu insya Allah cerdas anaknya. Nah kembali kita contoh Imam Syekh Sayyid Muhammad Samman Al-Madani. Pernah mendengar manakibnya? Ujur-ujur pernah ada kah? Manakib Syekh Samman sering kan dia Syekh Samman Al-Madani itu orang kada panjang umur, pendek aja. Syekh Samman itu lahirnya tahun 1132 Hijriah. Wafatnya tanggal 2 Dzulhijjah Al-Mubarakah pada tahun 1189 Hijriah. Dimakamkan di Baqi'. Baqi' itu dekat dengan 9 orang istri Nabi Muhammad. Jadi tidak semua istri Nabi di Baqi'. Misalnya contohnya Siti Khadijah itu di Ma'la. Di Baqi' ini 9 orang termasuk Siti Aisyah. Ada lagi ibu susuan Nabi Muhammad namanya Halimatus Sa'diyah. Ada lagi yang namanya Ibrahim. Ibrahim ini anak Nabi Muhammad, usia 18 bulan meninggal. Imam Syekh Sayyid Muhammad Samman Al-Madani berkuburnya di situ, dekat dengan istri-istri Nabi yang 9 orang ini. Lahir 1132, wafatnya 1189. Maka 1189 dikurang 1132 sama dengan 57 years old. Sampai aku khamsun, cuma 57 saja. Dulu ada di kampung kami itu, bila belajar bahasa Inggris haram, muang gitu. Kayak apa belajar bahasa Inggris haram? Kayak apa mendakwai orang Inggris nggak bisa bahasa Inggris? Bujur kah? Bujur kah dah? Mau bisa bahasa Israel belajar. Biar ceramah di depan orang Israel. Hei Israel, kau tuh bangsa tuh sampai. Ayo, 57 saja. 57, tapi luar biasa manakibnya, terkenal sampai sekarang. Ya, tarekat Samaniyahnya dibawa sampai ke tempat kita. Ini orang 57 tahun, pendek umurnya, tapi bermanfaat bagi umat. Ini mudah-mudahan kita ini sebagai aneh. Mun kada kawa kita, mudah-mudahan anak cucu kita seperti ini semuanya. Nomor 4, pendek umur, buruk amal. Nah ini kebanyakan kita sekarang. Umur handap, kelakuan buruk. Umurnya pendek, tubuhnya kecil, ibadahnya lemah. Ibadah lemah, umurnya pendek, tubuhnya kecil. Sudah kecil, pendek, lemah. Mana halus, mana handap, mana lemah. Sempurna. Ya macam. Aduh, ini mana handap, mana halus, lama apa pulang barang. Ini kita kebanyakan. Bujur kada kah? Oh, bujur kada? Ini perhatian. Berapa banyak kita ini sudah umur handap, awak halus, fuler pulang ibadah. Apalagi kita Indonesia ini halus awak, ulun bipai suah mencium hajar aswad sehari. Jadi mencium hajar aswad. Ulun ini pertama kali ke Mekah itu tahun 2015 kita ya. Pertama kali ke Mekah 2015. Itu dapat hadiah dari seorang dermawan namanya Pak Haji Rusli Bintang. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa sini. Sampai sekarang belum pernah berjumpa dengan orangnya. Cuman tahu orangnya. Yang memberi hadiah Pak Haji Rusli Bintang. Waktu itu ulun masih jadi guru honorer. Honorer itu mirip-mirip hororer. Gajinya 400.000. Hororer. Sepeda motor tuh miosol tuh lapaknya rapi, udah mau ganti. 30.000 tuh ada duit mengganti lapak sepeda motor. Dapat hadiah umrah
Kayak apa senangnya. Hendak membawa bini ke kawan, duitnya ada enggak. Akhirnya berangkat sendiri. Nah, itu kemarin dapat hadiah lomba ceramah tingkat nasional. Lombanya itu waktu itu di Aceh, lomba ceramah. Jadi juara satunya, juara tiganya orang Jakarta, juara duanya orang Bandung, juara satunya orang Kaluar. Nah, karena juara satu lomba ceramah bisa Indonesia, maka akhirnya diberangkatkanlah ke umroh. Hadiah umroh. Nah, di situ anak macam kerja aswad. Siang tak kuntal, ada sanggup. Julun berarti ini jam 2 subuh aja. Jam 2 subuh kira-kira kuringan bang. Sakarinya masih makin banyak manusianya. Jam 2 subuh makin banyak. Cuman karena sudah tak turun-turun, pantang mundur. Masuk loh, masuk tak kaki. Di bawah orang kaki bukan Pakistan. Pakistan Bangladesh. Janggutnya kan panjang. Berwarna apa? Abang oranye kan. Karena kita ini rendah, jadi muha kita ini karena janggutnya. Maka kada kau bergerak pipa yang maju, kada kau mundur kada bisa. Diam itu lah merasakan janggut cilik. Maka Pak Camat, Tuhan itu Allah. Jadi janggut itu bergerak-gerak. Umat garianannya mau Allah. Dari Hanif tuh menjual di aswad, ngarang kita di halus-halus awam. Mana lama beribadah di Masjid Nabawi itu Pak, Masjid Nabawi dulu, wah ini kada boleh lagi. Dulu orang Pakistan itu kada kebulikannya di sop pertama. Di sop pertama itu yang membawa termos. Bayangkan termos, guring di situ ya gantian lah. Bila ada kawan yang izin bakame atau berwuduk, yang lain menjaga kada kebulikan dari sop pertama. Kada kawan kita menggeser kalah posisi. Kita orang Indonesia ini mau sambat begadang lalu masuk angin. Tuhan itu kan ada membulikan tahan. Jadi kita ini memberadu cinta dengan Nabi Muhammad, lawan Tuhan bisa kalah kita. Bisa kalah. Tuhan itu tahan guring di halaman Masjid Nabawi itu guring, gak ada membulikan lagi, berampar di halaman Masjid Nabawi itu. Ada kita kan mikirkan hotelnya mana hotelnya? Bila ada di hotel di matik tuh. Ini di halaman masjid guring. Masya Allah. Bahkan ada yang duduk di depannya Kubatul Khadra, kubahnya hijau Nabi Muhammad SAW. Menangis saja. Ini Pakistan. Where do you come from? From Pakistan. And you? From Kaluar. Kaluar. Bingung ya kan? Ada nomor sama rahasia kalau kamu dari mana? Itu deh. Menangis saja. Memandang Kubatul Khadra. Jadi berapa lama yang sudah menangis di sini? Dari semalam saya kira pulang kota di sini jadi dia. Jadi kalau kita beradu cinta ya Rasulullah, kami lebih cinta. Kalah kita coy. Ayo, kita ini umat Nabi umurnya pendek, tubuhnya lemah, ibadahnya lemah. Tapi untungnya kita ini semuanya dijadikan Allah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, kita ini umat Nabi Muhammad walaupun pendek umurnya, lemah ibadahnya, diberikan Allah kemuliaan kathratus thawabi ma'a qillatil amali. Banyak pahala dengan jumlah ibadah yang sedikit. Ibadah sedikit tapi pahalanya banyak. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syan ya Rafi'a syan ya Rafi'a syan wa tawadi semuanya ya Rasul kullu
muji ya Rasul mun alaik ya Rafi'a syan ya Rafi'a syan ya Rafi'a syani sallallahu ala Nabi Muhammad. Untungnya jadi umat Nabi, handap umur, lemah ibadahnya, tapi diberikan keutamaan walaupun sedikit amalnya, tapi banyak pahalanya. Ini tidak diberikan kepada umat Nabi yang lain, khusus untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Saya mau tanya, adakah di sini yang pernah mengaji mulai habis maghrib sampai subuh? Kada bemandak. Bahira kada, bakami kada, bakatur kada, makan kada, minum kada, kada kada, mengantuk kada, kuring kada. Adakah? Adakah? Nah, kita kurangi sedikit, enggak isya, habis isya sampai subuh. Adakah? Kita kurangi sedikit, mulai jam 12 malam sampai subuh. Adakah? Sama. Nah, saya jujur sama. Sama. Ulun bahari suami menjaga kubur 3 hari. Baca Quran. Sini ada jaga kubur. Berapa sehari? Ada berapa pasaran jaga kubur ini? Hah? Mestinya jaga kubur itu tak lapang supaya malaikat itu takutan seragam. Adakah berapa pasaran jaga kubur? Bahari kami bahari jaga kubur itu 300.000. Seikong selama 3 hari. Jadi bertiga 900.000 3 hari. Oh ini bang berapa? Berapa Beb? 3 juta. Naik pasaran jaga kubur ini. Mantap. Mesti dinaikkan lagi rupanya. Karena ini menghalau malaikat sebenarnya. Coba ulun bahari jaga kubur. Jadi waktu bahari di pas masuk di pesantren tahfiz. Nah di tahfiz ini, kalau pesantren sebelumnya kami tidak ada jaga kubur, tapi di tahfiz ini jaga kubur. Jadi jagoannya pandan, jaga kubur kan. Jaga kubur itu napak juga. Oh, nyapanya jaga kubur itu dapat duit, leh juga. Sekaligus pernah cari hafalan mau ulang. Hah, leh juga. Berapa upahnya? 300.000 pernah. 300.000 siapa yuk? 3 hari. Dikira bongkok ada kah di belakang ini kan? 3 hari. Oke lah. Ganti dompet pindah manipis kan 20.000 aja lagi. Berangkat jaga kubur. Kalau ini junior, pemain baru. Nah, kakak-kakak kelasnya bawa ini pemain senior. Ketiga. Ngaran hanya masuk jadi pemain baru ini pemulihannya. Jagoannya jangan ngantuk pas sudah ngantuk kayak gitu. Nah pas harian di pesantren kan ngantuk kayak apa? Jadi guring aja jagoannya jam 10 guring, kamu dulu guring. Kayaknya jam 1 kami gerak. Leh dia bilang, ini guring capat pun guring pak. Nggak ada pintarnya capat guring, guring lebih dulu catat guring. Ngarep pemain baru, ada mengerti lagi situasi kondisi kan. Maka kuburannya di hutan, anaknya jauh pada rumah orang. Jadi jam 1 subuh gerakannya pan. Kenapa sih bang? Bangun, giliran pulang baca, kami pulang guring. Jadi kita surangan, jadi kan kayak baca banget nih. Nah, jadi mau jadi baik. Jam 1 subuh surangan di tengah hutan dari giliran. Yang kedua nih harus guring. Seorang cilik macam-macam kan. Jam 1. Dari jam 1 menyampaikan ke jam 2 pasal apa? Pada jam 5 bergerak. Ada lawas hujan datang. Kalau hujan datang langsung labat. Karena kuburan ini hanyar, lalu tak balah lebih baik. Tanahnya tuh rungkang, apa rangkang. Nah, kita balah. Ulun melihat kuburan tabalah jam 1 malam. Lampunya nang kuning gitu, lampu nang kurang nang kuning gitu. Pikiran bulan ini yang hantu jadi sudah. Jualan kada lawas lagi, ini tangannya keluar lagi. Makanya kira langsung. Oh ma, jadi bang jaring ngaji, jaring belum mengaji supaya nang dihigan dibangun. Kada bangun juga. Yang kedua gini, jauh sedikit kada bangun juga. Arah jalan yang tidak. Hujan makin lebat, ini kuburan makin terbuka. Jantung mulai sedih. Pertama kali menjaga kubur, kubur sudah ya. Adalah waspi baik untuk meluncat.
Buduknya mau loncat ke obat nyamuk, pelang di obat nyamuknya tak lagi pae. Obat nyamuk lagi pae, belum loncat lagi pae. Jelenteng ini jangan bangun di bantunya. Aku bakal tahu kisah makannya sampai dua kali tahu kisah. Itu awal wal akhir, pertama dan terakhir lu juga kubur. Betul obat. Hari ini juga kubur. Alhamdulillah. Jadi nama jaga kubur, nang keluarganya mati, menyuruh kawan-kawan penjaga kubur membacakan Quran, tolong diperhatikan kesejahteraan. Artinya hamba itu diandaki nang tak anda. Jangan tunjuk-tunjuk terus itulah bacakan Quran sih 3 hari. Wapiknya ada dah. Bersambut kulit kawan. Kalau bisa dikipas anginnya bagus lagi. Anta nyaman juga di kubur. Iyalah. Wujud ada kah? Wah, wujud penjaga kubur bertanda. Coba tidak ada yang sanggup baca Quran. Mulai maghrib sampai subuh kada berampihan. Tak ada yang sanggup. Kita ini. Tapi karena kita ini umatnya Nabi Muhammad. Karena umatnya Nabi Muhammad, Allah berikan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Mohon maaf, suara orang desa baik mulai hari ini. Ini Allah sayang lawan kita karena Nabi Muhammad SAW membaca Quran kita malam itu, walaupun satu umat Allah berikan pahala khairum min alfi syahr, lebih baik daripada membaca Quran 1000 bulan kada berlebihan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo, ini umat Nabi. Makanya plat mobil ulang itu 999. Itu artinya Lailatul Qadar. Mana-mana Ustaz ibu barang. Nah, 9 itu Lailatul Qadar. Itu hurufnya 9. Hitung aja. Buka Quran, enggak percaya hitung hurufnya. Hitung Lailatul Qadar itu hurufnya 9. 9 hurufnya dan 3 kali diulang di dalam Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma. Kemudian Lailatul itu 3 kali, 9 hurufnya 3 kali diulang di dalam Al-Quran. Makanya pelatnya 9-nya 3 buting 9 kali 3 sama dengan 27. Maka kata sebagian para ulama, Lailatul Qadar sering jatuh pada malam 27 Ramadan. Nah, lihat ini. Oke, nah semuanya. Nah, terakhir. Karena kita umat Nabi Muhammad, amaliyah ini walaupun seringan tapi pahalanya banyak. Salah satunya kalimat ini ringan sekali. Muntung banganga ada usah bertutup, itu sudah bisa mengucapkan. Yang mana kalau ditimbang kalimat ini lebih berat daripada dunia dan isi-isinya, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu kada usah bertutup, muntung banganga aja kawan. Nah, kita mau coba sudah. Makanya Allah ulahkan itu kalimat supaya ringan. Indan nazak. Ketika orang itu indan nazak itu hendak mati, sakaratul maut. Orang sakaratul maut itu banganga muntona. Karena kau menutup lagi. Allah ulahkan kalimat yang tidak perlu engkau tutup mulutmu, engkau bisa ucapkan itu. La ilaha illallah. Maka ada seorang kiai, ini terakhir pilihan, berisi burung tiong. Burung tiong tahu kan? Tiong tahu ada tiong? Burung tiong. Nang berisi burung tiong jangan diandak di muka rumah, simpani ke rumah. Karena kakak-kakak anak itu bisa mengajari nak ada baiknya. Ada dulu tuh di kampung kami ngarannya Ahmad ini berisi tiong. Kakak-kakak dia ajarinnya tiongnya amat ini jadi naiknya ke rumah diambil aja pas kakak-kakak ngajarin mat bungon pas tiongnya lebih baik mat bungon sumberi amat langsung. Jadi yang berisi tiong itu disimpan ke dalam rumah. Nah, kiai ini berisi
tiong. Ujar Kiai tiong, kula jari ikam sebuah kalimat yang mana man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bila ikam mampu mengucapkan kalimat ini di akhir hayat, dakhala al-jannah, masuk surga. Tiong rana ini Kiai. Apa ngomong Kiai? Dia jadi Kiai. Dah, Nah. tes. Nyaring lagi. Kamu mulai tadi mah nyaring. Baik, kita ulang mulai. Assalamualaikum. Dilajari Kiai tiong ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap hari la ilaha illallah tiongan. Ayo tiong ya. Ujar Kiai, lafalkan ini tiong, lafazkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa. Tiong bisa. Itu suara tiong. Bisa tiong. Bisa. Mau umahnya Kiai, buka kalau umahnya burungku bisa berpandai. Bingung nang bini di burung mana? Tiong umahnya. Nang bini dulu macam-macam aja pikiran sudah. Ya. Nyabi malam juga kita tawa aja bukan nenek. Anak itu beringan di belakang. Bisa tiong ini bisa. Umahnya Kiai. Ujar Kiai tiong, ikam ini kada pula jari nang lain. Assalamualaikum kada dilajari. Selamat pagi kada dilajari. La ilaha illallah tu bangsa penting. Bila ada santri datang, Assalamualaikum, ujar santri. La ilaha illallah. Kada bisa menjawab la ilaha illallah aja sepenting. Saking mantapnya itu kalimat. Jadi Kiai umah. Suatu hari Kiai ini memberi burung kan, memberi makan ini. Kandangnya ini kan ingat menutup. Masuklah kucing ke dalam situ. Dirungkaunya oleh kucing. Ngap! Mati tiong. Ngap! Mati. Melihat tiong mati berhadapan bisi mata, Kiai ini langsung buka, menangis karena kenapa banyak burungku? Kenapa burung dia? Burungku dirungkau kucing. Menang bini abrut juga, ambil ini kelas. Kada usah ambil ini kelas. Lain bisa burung. Burung tiong kok bini ay? Burung tiong kok bini gue? Ujar nabi muni burung tiong adanya. Muka bahasa kita. Menang itu burungnya. Menangis Kiai 2 minggu berkurung di kamar aja sedih. Santri datang sering berganti. Kiai, kenapa sedihnya? Kami tukarkan 10 ikung tiong, yang penting hampir sedih. Ujar Kiai, buhannya nang tangis itu ada tiong mati ada. Nang tangis itu cara tiong mati. Tiong itu mulai dari setiap hari la ilaha illallah. Kenapa waktu mati yang keluar dari mulut tiong? Ini kisah ini lucu tapi hikmahnya dalam nih. Tiap hari kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi matinya nyak. Aku khawatir. Aku ini Kiai tahlil tiap hari, menceramahkan tiap hari, membaca la ilaha illallah tiap hari. Aku khawatir akhir hayatku seperti tiong. Nah, ini muhasabatun nafs, introspeksi diri. Jangan-jangan kita ngerancak ini mati kayaknya kayak tiong. Matal insan bima ya'ish. Orang mati itu seperti dia hidup. Nyatakan nggak tujuh mau unjun, kada bisa sembahyangan. Itu mati kayak mau unjun juga kayaknya. Mau unjun aja sembahyang kada. Nah, tangan tangan. Katakan. Waktu kami belajar fikih anak talibin bahari dia dulu ya. Pas kisah sih masalah mati ini. Kenapa nanya belinya ada mati itu dia beliau gara-gara bisik ini taringannya.
jangan menyimpan keluarga. Sampah lah kira-kira gue mau bisikin gitu. Kenapa sih bisa buka dulu juga? Nah, katakan kalau tujuh muncul dari siksa bayangan. Nah, tangan cagat. Nah, la ilaha illallah. Ya Tuhan itu. Karena kalau ditambahin, nang kau nambahin kekawanannya pengunjungan juga sama. Datang kekawanannya kita, mak, sisir. Mendengar sisir, nyaman. Nah, wallahu a'lam bishawab. The time is over. Waktu yang berakhir. Terima kasih atas perhatian pian saudara. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Karena pembawa acara pakai pantun jarum-jarum patah, kita pakai jarum patah juga. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata ulun yang salah, minta rela dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata-kata ulun yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari besi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan laporkan pada Pak Polisi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung pipik, burung tiung. Itu sebagian burung yang ada di bawah. Terakhir pantun khusus untuk ibu-ibu. Ini masih masalah burung. Burung hantu terbangnya malam. Kalau terbang tak terlalu tinggi. Ibu-ibu yang boleh menjawab salam, ulun doakan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.